Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnita S. NIM 2020203860 Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai konsep wakaf. Wakaf adalah nilai guna, harta atau amal yang terus bertambah dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Wakaf ditinjau dari pandangan ahli agama, amatlah luas dan rinci definisinya. Salah satu pendapat yang dapat dirangkumnya adalah secara luas dari pandangan mazhab Hanafi, seperti yang dilansir Badan Wakaf Indonesia. Wakaf adalah menahan suatu benda menurut hukum tetapkan di wakif atau orang yang mewakafkan dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta tidak lepas dari wakif. Bahkan orang tersebut dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Tujuannya adalah menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kewajiban atau sosial, baik sekarang ataupun yang akan datang. Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau tidak dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan agama Islam. Adapun pengertian wakaf dan hukum wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqf yang berarti menahan, berhenti atau diam. Maksud dari menahan adalah tidak diperjualbelikan, dihadiahkan atau diwariskan. Menurut istilah syar'i, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Pada dasarnya, hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini merujuk pada Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 77 dan Al-Imran ayat 92. Wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perbedaan wakaf dengan zakat dan infak. Zakat, infak, dan wakaf pada dasarnya memiliki konsep dasar yang sama, yaitu mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak. Namun sebetulnya pada praktiknya ketiganya merupakan bentuk amal jariah yang berbeda. Zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang mampu, sedangkan zakat dikeluarkan berdasarkan aturan dan standar tertentu. Dan berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis wakaf. Wakaf berdasarkan peruntukannya atau wakaf ahli atau disebut juga dengan zurri atau alla maulad adalah bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Lingkungan keluarga dan kerabat sendiri, misalnya harta yang disumbangkan hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar demi kebaikan. Hal ini sudah dapat dimanfaatkan sebagaimana wakaf, misalnya rumah yang diwakafkan untuk saudara yang tidak punya tempat tinggal. Selanjutnya itu wakaf khairiyah atau kebajikan adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau masyarakat atau untuk kebajikan umum. Manfaat dari jenis wakaf ini dapat dirasakan untuk kebaikan, membangun prasarana, membangun kesehatan gratis atau area pemakaman. Selanjutnya itu wakaf berdasarkan jenis hartanya. Berdasarkan jenis hartanya, dilansir dari laman zakat.or.id, wakaf dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu benda tidak bergerak atau benda seperti misalnya bangunan. Yang kedua yaitu benda bergerak selain uang seperti alat kelengkapan usaha dan digunakan setiap hari. Selanjutnya yaitu ketiga adalah benda bergerak berupa uang. Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah SAW. Wakaf uang baru diterapkan sejak awal abad kedua Hijriah. Iman al-Surri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar Tanwin al-Hadis, mewafatkan dianjurkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam.
Yang ketiga yaitu wakaf berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya ada dua macam wakaf, yaitu muabbat. Muabbat yaitu diberikan untuk selamanya. Hak ini kepemilikan harta sepenuhnya diserahkan demi kebaikan umat tanpa waktu. Yang kedua yaitu mogat, yaitu yang dimana diberikan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jika wakif masih mempertimbangkan hak ahli waris atau kebutuhan di masa depan, harta diberikan dengan hak guna dengan jangka waktu tertentu. Selama waktu yang diberikan benda, tanah, atau uang harus dimanfaatkan untuk mendapat nilai waktu atau tambah kepentingan sosial. Yang keempat yaitu wakaf berdasarkan penggunaan objeknya. Berdasarkan penggunaan objeknya, wakaf dibedakan menjadi dua macam, yaitu mubasyir atau zati adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Contohnya pondok pesantren, madrasah, dan rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu menjizami adalah objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarah dalam bentuk apapun. Kemudian dihasilkan diwafatkan sesuai keinginan wakif. Itu yang sempat saya sampaikan mengenai konsep wakaf. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.